Mengapa terjadi pelecehan seksual massal di Fakultas Hukum Universitas Indonesia? Sebanyak 16 mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap puluhan mahasiswi hingga dosen di fakultas itu. Kasus itu terungkap setelah tangkapan layar percakapan para terduga pelaku viral di media sosial. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, kasus ini telah ditangani Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Satgas PPKS UI. Pihak kampus menyebut para terduga akan diberikan sanksi akademis hingga pemberhentian jika terbukti bersalah. Bahkan UI akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia BPM FHUI tahun 2026, Javier Hadguna Hartawan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Surat pengunduran itu dibuat Javier pada 14 April 2026 dan diunggah di akun Instagram BPM FHUI. Kedua, bagaimana kronologi kejadiannya? Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia BEM FHUI Anandaku Dimas Rumi Kataristo mengatakan kasus ini mencuat setelah para pelaku mengirimkan permohonan maaf melalui grup angkatan. Dari permohonan maaf itu terungkap adanya percakapan bernada seksual yang membahas mahasiswa lain dalam grup internal mereka. Percakapan itu kemudian beredar di media sosial X lewat unggahan akun @sampahfhui pada Sabtu 11 April 2026. Telah terjadi tindakan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa FHUI sebagai pelakunya, kata Dimas pada Senin 13 April 2026. Ketiga, bentuk pelecehan yang dilakukan oleh 16 mahasiswa tersebut berupa verbal dan digital. Dimas mengatakan belum ada indikasi penyebaran foto korban, namun menurut dia tidak menutup kemungkinan adanya temuan lain seiring proses pemeriksaan lebih lanjut. Dimas mengatakan 16 terduga pelaku telah diberhentikan dari organisasi mahasiswa dan kepanitiaan kampus. Pemberhentian ini merupakan sanksi bagi mereka yang diberikan oleh pihak mahasiswa. Keempat, usai tangkapan layar percakapan terduga pelaku itu tersebar di media sosial, mahasiswa dan dekanat FHUI menggelar forum sidang bagi mereka pada Senin malam. Forum itu digelar untuk mendudukkan masalah ini. Forum dihadiri oleh Dekan FHUI, Parulian Paidi Aritonang, dan ratusan mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, Yatalatov Maksum Imawan, mendesak agar kampus mengeluarkan mereka. Mahasiswa FHUI menuntut 16 pelaku di drop out atau DO, ujar Yatalatov dalam forum yang digelar di Auditorium Joko Sutono FHUI Senin malam. 16 terduga pelaku itu bergantian mengakui bentuk pelecehan seksual verbal yang mereka lontarkan di dalam grup. Pelecehan seksual itu menyasar pada sejumlah dosen maupun mahasiswi yang lain. Menanggapi kasus ini, Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, menegaskan komitmennya untuk melawan setiap kasus pelecehan hingga kekerasan seksual di kampusnya pada tanggal 13 April. Heri menambahkan pihak kampus akan memastikan proses penanganan berjalan sesuai prosedur. Respon yang sama juga disampaikan oleh pihak dekanat FHUI. Kelima, pengamat pendidikan menyebut kasus ini menunjukkan situasi darurat dan alarm keras kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang terus meningkat dan mengkhawatirkan. Kekerasan di dunia pendidikan bukan lagi kasus per kasus, tapi sudah menjadi pola yang sistemik. Lebih berbahaya lagi, pelakunya justru banyak berasal dari lembaga pendidikan itu sendiri. Ini menunjukkan sekolah dan kampus telah gagal menjadi ruang yang aman, kata Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji Selasa 14 April. JPPI mencatat terjadi 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang Januari hingga Maret 2026. Dari jumlah itu, kasus yang paling banyak ditemukan adalah kekerasan seksual 46%, lalu diikuti kekerasan fisik 34%, dan perundungan atau bullying 19%. Dari jumlah itu, 71% kekerasan terjadi di sekolah, 11% di perguruan tinggi, 9% di pesantren, 6% di satuan pendidikan non-formal, dan 3% di madrasah. Kasus FHUI ini adalah bagian dari rangkaian kasus serupa di berbagai institusi pendidikan tinggi lainnya.
Keenam, kuasa hukum korban, Timotius Raja Guguk, bilang pelecehan ini sudah berlangsung sebenarnya sejak tahun 2025. Para korban sudah mengetahui mereka dilecehkan dari tahun 2025. Jadi saya rasa kita semua bisa bayangkan bagaimana rasanya mereka dari tahun 2025. Setiap kali masuk kampus, setiap kali masuk kelas, mereka tahu kapanpun para pelaku itu membicarakan mereka, melecehkan mereka di depan mereka sendiri, ujar Timotius Selasa 14 April. Hingga saat ini jumlah korban terlapor mencapai 27 orang. Dari jumlah itu sebanyak 20 orang adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebanyak 7 lainnya merupakan dosen FHUI. Timotius mengatakan para korban sempat ragu saat akan melaporkan kasus yang mereka alami, namun setelah 1,5 tahun, kasus ini terkuak dan mendapat atensi dari para pihak kampus maupun masyarakat luas. Pertanyaannya, patut untuk kita renungkan bahwa akar masalah yang terjadi adalah kebebasan semu dalam sistem sekuler kapitalistik liberal. Akibatnya pun sudah sangat sistemik, sehingga membutuhkan solusi yang sistemik pula. Islam sebagai risalah sempurna hadir dengan aturan syariahnya untuk mencegah, menangani, dan memberikan rasa aman dan juga kemuliaan secara tuntas dari kejahatan seksual. Kata kuncinya adalah di pergaulan laki dan perempuan Islami yang ditopang oleh kemudian sistem yang paripurna. Paham sampai di sini? Salam melek politik.